Oke, hai, halo teman-teman mahasiswa semuanya. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Teman-teman, seperti biasanya dong, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai materi pada sesi ke-7. Tidak terasa ya teman-teman, ternyata kita sudah sampai pada sesi ke-7. Semoga teman-teman semuanya tetap memiliki semangat yang sama di dalam menjalankan perkuliahan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai strategi komunikasi pembangunan. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa berbicara mengenai sosiologi komunikasi ini tidak hanya berbicara tentang teknis perkomunikasian di antara sesama manusia, tapi di sana tentu saja melibatkan manusia sebagai seorang individu yang mana manusia memiliki latar belakang yang mempengaruhi dirinya sendiri, yang kemudian hal tersebut berdampak terhadap komunikasi yang dilakukannya. Dalam hal ini berarti manusia melakukan komunikasi tentu memiliki tujuan, dan tujuan-tujuan tersebut ada kalanya menuntut manusia yang lainnya untuk merubah perilakunya. Nah, hal seperti itulah yang kemudian sosiologi dapat digunakan sebagai alat analisis di dalam melihat komunikasi, sehingga dalam hal ini terbentuklah sosiologi komunikasi itu sendiri. Strategi komunikasi pembangunan itu kan berarti berbicara mengenai bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini berdampak terhadap perubahan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Artinya, ada komunikasi yang didorong untuk dipakai sebagai sebuah strategi pembangunan masyarakat, pembangunan sosial, pembangunan nasional. Itu artinya berarti kita harus berbicara dulu nih mengenai paradigma apa sih yang digunakan di Indonesia di dalam berkomunikasi antara pemerintah dan rakyatnya. Dalam hal ini teman-teman, saya menduga pemerintah kita menggunakan paradigma komunikasi eklektik transformatif, di mana Indonesia menggabungkan elemen-elemen dari berbagai paradigma yang disesuaikan dengan kebudayaan, yang disesuaikan dengan sosial, yang disesuaikan dengan kondisi geografis bangsa kita yang memang sangat beragam, heterogen. Nah, teman-teman, strategi komunikasi pembangunan ini paling tidak melibatkan 3 komponen tentu saja, di mana seperti pembicaraan dasar mengenai komunikasi itu sendiri, tentu saja harus ada komunikator, pesan, dan komunikan. Komunikator dalam hal ini tentu saja adalah pihak pemerintah yang memiliki informasi, yang menginginkan masyarakatnya percaya terhadap informasi tersebut. Yang kedua, ada pesan yang disampaikan, dan yang ketiga ada komunikan yang dalam hal ini berarti masyarakat secara luas di desa maupun di kota. Pernah saya singgung di penjelasan sesi pertama bahwasanya contoh yang paling mudah kita temukan adalah ketika COVID-19. Di COVID-19 tersebut ada strategi komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menginginkan masyarakat untuk mematuhi aturan untuk melakukan vaksin, karena vaksin itu sangat berguna agar terhindar daripada COVID-19. Nah, dalam hal ini komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sangat gencar sekali melalui puskesmas, melalui tenaga kesehatan di berbagai elemen daerah dan lain sebagainya. Sehingga komunikator dalam hal ini berarti adalah pemerintah yang memiliki tujuan supaya masyarakatnya melakukan vaksin. Lalu ada pesannya itu ya dorongan untuk melakukan vaksin. Lalu ada komunikan yang dalam hal ini masyarakat luas supaya ikut serta di dalam aturan atau anjuran yang diinformasikan oleh pemerintah. Nah, contoh paling mendasar daripada strategi komunikasi pembangunan itu demikian, teman-teman. Selebihnya juga sama sih, teman-teman. Di dalam strategi komunikasi pembangunan juga bisa menggunakan teori-teori yang telah kita pelajari sebelumnya. Gitu aja sih, teman-teman. Saya hanya sedikit sekali menyampaikan mengenai strategi komunikasi pembangunan. Semoga hal itu dapat memantik teman-teman untuk mencari sumber pengetahuan yang lain
yang lebih komprehensif, yang lebih lengkap di luar sana. Lalu selanjutnya saya tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan teman-teman memenuhi kolom diskusi, karena di situ saya akan ikut serta menanggapi diskusi yang dilontarkan oleh teman-teman. Itu aja, nanti kita ketemu lagi pada sesi ke-8, sesi terakhir teman-teman. Semangat terus ya, sampai jumpa.